Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dan selamat bergabung Bapak Ibu di kelas daring IAPI DBD Jatim hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020. Kali ini kita membawakan tema dasar pelaksanaan kontrak kerja. Perkenalkan, nama saya Neno, salah satu tim admin di IAPI DBD Jatim. Di sini juga hadir diantaranya ada Mbak Upi, Mbak Yani, juga Mbak Ira. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian hari ini? Semoga sekeluarga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Apabila saat ini ada yang sedang sakit, semoga diberi kesembuhan dan segera pulih sehat agar dapat beraktivitas kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai, izinkan kami sampaikan susunan kegiatan pagi hari ini, yaitu yang pertama, sambutan dari Ketua 1 IAPI DBD Jatim, yang akan disampaikan oleh Pak Son Magenda, dan dilanjutkan sesi foto bersama. Jadi nanti mohon Bapak Ibu peserta untuk mengaktifkan video. Kemudian ada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh fasilitator IAPI DBD Jatim, Bapak Ahmad Husni Tamrin, dan yang akan menjadi moderator pagi hari ini yaitu Bapak Suwarno. Nanti akan ada sesi tanya jawab melalui Slido, chat Zoom, ataupun interaktif yang akan dipandu oleh moderator. Kemudian kita tutup kembali dengan foto bersama. Baik, kita langsung ke kegiatan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua 1 IAPI DBD Jatim pada Bapak Son Magenda. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, mari kita panjatkan puji syukur ke Allah SWT, bahwasanya berkat ridhonya lah kita bisa berkumpul walaupun dalam keadaan virtual dalam pagi hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman IAPI Jatim, yaitu Mbak Upi, Mbak Neno, Mbak Ira, yang telah memfasilitasi ini akan bisa terselenggaranya proses kegiatan diskusi dengan judul yang akan dibawakan oleh Pak Husni sebagai fasilitator IAPI Jatim, itu dasar pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, dan kemudian nanti akan dipandu oleh Pak Suwarno. Bapak Ibu sekalian, memang dalam beberapa saat ini sering sekali kita mendengar tentang masalah daring-daring, tentang masalah pelaksanaan kontrak atau sengketa kontrak dan seterusnya. Namun demikian, karena apa, kontrak ini adalah penting sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau manakala kita keliru menerapkan kontrak, mempersepsikan kontrak, kesepakatan kontrak, tentunya akan timbul permasalahan-permasalahan di kemudian hari yang akan membawa repot semuanya. Nah, oleh karenanya kita tidak akan segan-segan pada saat ini juga kita akan membawa tema tentang masalah dasar-dasar pelaksanaan, lebih spesifik adalah kerja konstruksi ya. Jadi pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Nah, tentunya di sini mengacu kepada peraturan perundang-undangan jasa konstruksi nomor 2 tahun 2019 ya. Kemudian juga tentunya Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 ya. Kemudian juga nanti dengan peraturan-peraturan yang baru yang berkaitannya dengan penyusunan kontrak. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini Bapak Ibu silakan jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, memberi tanggapan. Nanti akan dipandu oleh Pak Suwarno. Silakan sampai istilahnya, dan apapun yang akan Bapak sampaikan, silakan nanti. Kalau tidak cukup waktunya hanya sekitar 2 jam, silakan nanti kita ada jalur tersendiri, yaitu dengan grup yang bisa langsung kontak kepada Pak Husni atau Pak Warno atau kepada saya sendiri, silakan. Atau nanti akan dipandu oleh admin kita, oleh Mbak Upi, Mbak Neno, dan Mbak Ira. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan berpanjang lebar. Tentunya saya atas nama IAPI DBD Jatim pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan sekaligus juga kami mohon maaf manakala dalam kesempatan ini ada kegiatan-kegiatan ataupun acara yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terus saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Son sudah bersedia untuk membuka kegiatan pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai, kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Mohon mengaktifkan videonya. Baik, sudah selesai. Kita lanjut ke kegiatan inti hari ini, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Husni Tamrin dan akan dimoderatori oleh Bapak Suwarno. Kepada Pak Suwarno dipersilakan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husni, Pak Son, teman-teman dari adminnya IAPI, serta peserta pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita ketemu lagi dalam rangka bincang-bincang bersama untuk memberikan masukan kepada kita semua, termasuk saya dan semua peserta, kaitan dengan dasar pelaksanaan kontrak konstruksi. Nah, pada bincang-bincang santai diskusi ringan ini nanti moderator saya sendiri, lalu narasumbernya Pak Gusti Tamrin. Narasumber ini memang sudah malang melintang di dunia ke-WI-an. Beliau ini sekarang adalah Widyaiswara ahli media di BPSDM-nya Kementerian PU. Sehingga pas materi yang disampaikan oleh beliau ini kaitan dengan dasar-dasar pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Nah, nanti silahkan diresapi bersama, ditanyakan nanti bareng-bareng kaitan dengan dasar-dasar pelaksanaan kontrak konstruksi. Tahu seni ini memang hari-hari di WI, tapi sebelum di WI beliau juga praktisi. Saya melihat CV-nya itu juga ada nangani proyek termasuk Pimpro, sehingga pas tidak hanya pada tataran akademisi sekarang ngajar, tapi sebelum akademisi sudah pengalaman di Pimpro di Kementerian PU maupun di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, orang yang memang sudah berkecimpung itu sudah pasti paling tidak sudah ngalamin kesulitan di lapangan. Nanti silakan peserta kalau ditanyakan kaitan dengan kontrak konstruksi ini. Saya yakin materi ini pas karena dalam kontrak konstruksi biasanya dalam berkontrak itu enak waktu tanda tangan, tapi ketika di pelaksanaan ada yang lancar, ada yang setengah lancar, ada yang juga sampai putus kontrak. Nah, ketika putus kontrak, nanti biar Pak Husni cerita dasar-dasar pelaksanaan kontrak sehingga bisa mutus terus langkah apa yang dilakukan. Itu pengantar saya selaku moderator. Waktu saya serahkan sebenarnya pada Pak Husni. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Warno. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Paling tidak saya banyak berbincang lah di dalam segi pelaksanaan kontrak ini. Paling tidak ini slideshow-nya sudah muncul. Belum, Pak. Belum. Oke. Nah, jadi dalam upaya menegakkan dasar-dasar hukum ini, paling tidak kita memahami tentang aturan-aturan yang dipakai di dalam jasa konstruksi. Paling tidak ini sebagai dasar yang perlu kita sikapi di dalam melaksanakan kontrak konstruksi. Makanya di sini saya berharap kepada paling tidak bapak-bapak yang menangani pekerjaan konstruksi ini yang harusnya diketahui paling tidak dasar-dasar hukum itu paling tidak ada Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017, kemudian Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2020, dan Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020, serta paling tidak Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Nah, pada saat ini paling tidak kita berbicara mengenai kontrak kerja konstruksi.
Sejak kapan? Sejak prakontrak sampai serah terima. Nah, inilah yang harusnya kita sikapi di dalam pelaksanaan yang harus dilakukan di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Nah, ini salah satu dasar hukum yang harus kita ketahui, yaitu kalau sudah berbicara tentang konstruksi, yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, kemudian paling tidak harus tahu Kitab Undang Hukum Perdata tentang perikatan, ya. Kemudian juga harus tahu PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian Perpres dan Peraturan Menteri PU Nomor 14 Tahun 2020. Nah, inilah dasar hukum kita yang harus kita pakai sebagai Bapak Ibu sekalian melaksanakan itu. Oleh sebab itu, paling tidak ini menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian. Jadi, yang perlu dicermati di dalam melaksanakan itu, paling tidak Bapak Ibu sekalian harus tahu tentang apa yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan itu. Ya. Nah, paling tidak ini sebagai definisi dari kerja. Antara siapa? Antara pengguna dengan penyedia. Di dalam perikatan ini paling tidak sudah menyangkut terhadap perikatan, di mana biasanya pada surat perjanjian itu tercantum pasalnya. Pasalnya yaitu pasal 1320 yang menyatakan bahwa syarat sahnya suatu kontrak adalah pertama adalah kesepakatan, kedua kecakapan, dan ketiga pokok persoalan yang akan dikontrakkan serta sebab akibatnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang ada di pasal 1 angka 8 itu. Ya. Paling tidak kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen. Nah, keseluruhan berarti sejak kapan? Ya sejak Bapak Ibu sekalian melaksanakan surat penunjukan. Sampai kapan? Sampai penyelenggaraan pekerjaan konstruksi itu selesai. Nah, inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Itu yang tercantum di dalam pasal 1. Kemudian ada lagi di pasal 46 itu berbunyi juga pengaturan hubungan kerja itu harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Nah, itu berbunyi di undang-undangnya itu. Kemudian yang kedua, bentuk kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan. Berarti tergantung dari apa yang kita sepakati. Nah, itu berbunyinya di pasal 46. Kemudian di pasal 40, ini sudah menyangkut isi dari surat perjanjian itu. Makanya di sini diharapkan Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu cermati nantinya apa-apa saja yang harus dituangkan di dalam kontrak kerja konstruksi itu. Oleh sebab itu, paling tidak di kontrak kerja konstruksi itu paling tidak ada pembuka, ada batang tubuhnya, dan ada penutupnya. Nah, inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Apalagi di syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak itu sudah dituangkan di dalam dokumen pemilihan maupun di dalam dokumen seleksi. Nah, di dalam undang-undang ini juga menyangkut banyak yang harus dituangkan di dalam surat perjanjian itu. Salah satunya wan prestasi, penyelesaian perselisihan itu sudah dituangkan di dalam undang-undang itu. Oleh sebab itu, paling tidak ini menjadikan
pedoman bagi kedua belah pihak di dalam melaksanakan kontrak kerja konstruksi. Nah, aspek-aspek ini yang sangat dibutuhkan di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Makanya kalau melaksanakan surat perjanjian, klausul-klausul yang perlu diungkapkan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan itu silakan bisa dimasukkan ke dalam surat perjanjian tersebut. Itu menjadikan legalitas kedua belah pihak. Makanya di sini banyak yang perlu disikapi, ya paling tidak ada kontrak kerja konstruksi mengenai penggunaannya. Ada juga pelaksanaannya. Nah inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian mengikat kedua belah pihak. Ya, jadi ini isi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu sudah dituangkan di setiap pasal yang ada. Oleh sebab itu paling tidak di dalam merancang, ya di dalam merancang paling tidak inilah menjadikan acuan-acuan Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Salah satunya pada saat prakontrak, apa aja yang harus dipersiapkan. Ya ini ada rapat persiapan penunjukan penyedia. Kemudian penetapan surat penunjukan penyedia barang atau jasa. Kemudian ada rapat persiapan penandatanganan kontrak. Kemudian ada penandatanganan kontrak serta rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Nah inilah menjadikan acuan kedua belah pihak untuk melaksanakan surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu paling tidak ini menjadikan pedoman bagi Bapak Ibu sekalian melaksanakan suatu penanganan kegiatan di dalam kontrak kerja itu. Ya paling tidak ini yang perlu disikapi di dalam pelaksanaan itu. Ya, jadi sejak prakontrak, periode kontrak sampai serah terima itu menjadikan Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan kegiatan di dalam pekerjaan konstruksi itu. Oleh sebab itu paling tidak ini menjadi acuan Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan. Oleh sebab itu yang sering menjadi kendala di dalam pelaksanaan itu adalah di periode kontrak ini. Karena Bapak Ibu sekalian sudah melaksanakan tanda tangan kontrak kedua belah pihak. Nah inilah yang menjadikan Bapak Ibu sekalian sudah diikat di dalam pelaksanaan itu. Ini sebagai skema kegiatan pelaksanaan kontrak, ya sejak tanda tangan kontrak, di dalam arti hari-hari inilah yang harusnya diperhatikan oleh kedua belah pihak yang sudah berkontrak di dalam pelaksanaannya. Ini menjadi acuan kedua belah pihak di dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Jadi ini sebagai dasar awal Bapak Ibu sekalian melaksanakan kegiatan pelaksanaan kontrak itu. Oleh sebab itu paling tidak di dalam pelaksanaan kontrak itu ini yang menjadi acuan awal kalau sudah melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ya, di dalam hal rapat persiapan apa-apa aja yang harus dilakukan. Nah, ini saya mencuplik dari peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020, di mana ini sebagai langkah awal kedua belah pihak melaksanakan kontrak tersebut. Ya, di mana paling lambat 7 hari kalender sejak diterbitkan SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan. Makanya di sini kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan konstruksi, paling tidak inilah yang harus dipersiapkan di dalam persiapan pelaksanaan konstruksi, yaitu RMK-PK, kemudian pelaksanaan RKK, kemudian organisasinya bagaimana, kemudian tata kelola
pelaksanaan pekerjaan, kemudian jadwal, ini menjadi hal yang harus dibahas di dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak tersebut. Makanya di sini Bapak Ibu sekalian melaksanakan ini harus nantinya setelah kedua belah pihak sepakat itu harus dituangkan di dalam berita acara. Supaya apa? Kita melegalkan kesepakatan tersebut di dalam arti pelaksanaan. Itu pada saat rapat persiapan. Ya. Kemudian pada rapat pelaksanaan, paling tidak ini menjadikan Bapak Ibu sekalian mengacu ke dalam surat perjanjian, di mana di situ ada masa pelaksanaan kontrak, kemudian ada penyerahan lokasi kerja, kemudian ada surat perintah mulai kerja, kemudian ada rencana mutu pekerjaan konstruksi atau yang dinamakan RMPK, kemudian ada rencana keselamatan konstruksi atau yang disebut RKK, kemudian ada mobilisasi, kemudian ada pengukuran bersama, serta paling tidak ini menjadikan Bapak Ibu melaksanakan yaitu penggunaan produksi dalam negeri. Ini menjadi suatu pelaksanaan yang harus dicermati oleh kedua belah pihak di dalam pelaksanaannya. Nah, dari segi pelaksanaan tersebut, paling tidak kedua belah pihak harus bisa mengendalikan, ya, mengendalikan apa aja yang harus perlu dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, yaitu mengenai jadwal, yaitu masa pelaksanaan. Kemudian mengenai penundaan oleh pengawas pekerjaan, serta rapat pemantauan. Nah, inilah yang dinamakan pengendalian waktu, yang harusnya disepakati kedua belah pihak di dalam arti melakukan pelaksanaan kontrak. Itu mengenai pengendalian waktu. Kemudian yang lainnya mengenai penyelesaian kontrak, paling tidak ada serah terima pekerjaan, ada pengambilan alih dalam arti melakukan oleh penyedia. Kemudian pedoman pengoperasian, serta kalau ada di dalam pelaksanaannya, paling tidak kalau ada perubahan, pekerjaan tambah kurang, itu bisa dilakukan dengan addendum. Dalam arti perubahan kontrak, perubahan pekerjaan, kemudian perubahan harga, serta perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Kemudian nantinya di dalam surat perjanjian tersebut mungkin dicantumkan kalau dalam kondisi kahar, bagaimana. Nah, inilah yang menjadikan Bapak melakukan suatu pelaksanaan kontrak. Nah, dalam arti tadi ada perubahan yang perlu dicermati, yaitu mengenai perubahan yang dilaksanakan itu harus disetujui oleh kedua belah pihak, yang diakibatkan beberapa hal yang meliputi paling tidak perubahan pekerjaan, perubahan harga kontrak, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan atau masa pelaksanaan, serta perubahan yang disebabkan oleh masalah administrasi. Itu bisa dilakukan dengan perubahan kontrak atau yang dinamakan tadi addendum. Nah, dari perubahan tersebut boleh meskipun tidak dapat perbedaan dari kondisi lapangan. Itu menjadikan hak kedua belah pihak di dalam melaksanakan perubahan kontrak. Kemudian ada lagi nantinya kalau pekerjaan itu selesai, bagaimana tata kelola serah terima. Ini harus diatur di dalam surat perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, paling tidak, hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, sekarang yang serah terima pekerjaan itu antara penyedia jasa dengan pejabat pembuat komitmen, ya, antara penyedia jasa dengan pejabat pembuat komitmen. Nah, inilah yang harusnya dilakukan serah terima, entah itu secara fisik maupun secara administrasi. Kedua belah pihak ini harus
sepakat di dalam melaksanakannya. Apalagi serah terima ini ada di syarat-syarat khusus kontrak. Itu menjadikan Bapak Ibu sekalian mengikat di situ, di dalam arti pelaksanaannya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dilakukan serah terima, masuklah nantinya antara PPK dengan KPA itu melakukan serah terima, di mana di situ ada yang namanya panitia penerima hasil pekerjaan yang dilakukan secara administrasi. Jadi yang diserah terimakan nantinya cuma melihat secara administrasi sejak perencanaan sampai selesainya pekerjaan tersebut. Nah inilah tata kelola kalau serah terima pekerjaan. Kemudian kalau ada kondisi keadaan kahar, paling tidak kondisi keadaan kahar itu bisa dinyatakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Itu bisa dilakukan walaupun ya keadaan kahar ini dapat berupa video, ya, dokumentasi yang telah diverifikasi oleh badan yang menangani kewenangan keadaan kahar. Nah, itu di dalam kondisi keadaan kahar. Kemudian, kalau nantinya akan berakhirnya kontrak, paling tidak ini menjadi pedoman Bapak Ibu sekalian, bahwa berakhirnya kontrak itu dituangkan di dalam buku 3 KUHP, di mana tadi disebutkan pasal 1320 dan pasal 1388, di mana berbunyinya ya paling tidak jangka waktu berakhir. Salah satu pihak meninggal, kesepakatan kedua belah pihak, serta berakhirnya kontrak tersebut. Nah inilah yang menjadikan dasar Bapak Ibu sekalian melaksanakan kontrak itu berakhir. Kemudian paling tidak ini salah satu contoh di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi, paling tidak ada beberapa jaminan yang perlu dipersiapkan oleh penyedia jasa, di mana penyedia jasa ini wajib menyediakan bisa berupa asuransi maupun bank garansi di dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Apalagi di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ada jaminan-jaminan yang harusnya dipenuhi oleh penyedia jasa di dalam arti pelaksanaan. Itu mengenai asuransi. Kemudian mengenai penghentian dan pemutusan kontrak. Nah ini perlu dicermati tata kelola dan tata cara di dalam menghentikan pemutusan kontrak. Paling tidak tahapan-tahapan ini menjadikan kedua belah pihak itu memahami alur mengenai pemutusan kontrak yang akan disepakati kedua belah pihak. Karena apa? Karena kalau tidak ada kesepakatan itu yang dinamakan sengketa kontrak. Nah inilah yang harusnya dikurangi oleh kedua belah pihak, jangan sampai terjadi sengketa kontrak. Makanya di sini perlu dicermati tata kelola, ya, prosedur yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak di dalam pemutusan kontrak tersebut. Ini ya paling tidak penghentian kontrak, pemutusan kontrak, kenapa pemutusan kontrak itu dilakukan oleh kedua belah pihak, ya paling tidak ini perlu dicermati di dalam arti pelaksanaan kalau akan melaksanakan pemutusan kontrak. Nah ini prosedur yang harus dicermati kalau Bapak Ibu sekalian akan melaksanakan suatu pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Ya, paling tidak ini alur-alur yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi, di mana ada hak dan kewajiban. Kemudian di situ muncul
pemeliharaan lingkungan, kemudian ada tindakan serta persetujuan serta alur-alur yang harus dilakukan oleh penyedia jasa, yang harapannya kalau alur-alur ini dipatuhi, paling tidak terjadi sengketa dalam kontrak tersebut. Ya, ini menjadikan alur Bapak Ibu sekalian melaksanakan pekerjaan kontrak kerja konstruksi. Kemudian ini mengenai jaminan, mungkin jaminan ini cukup banyak ya. Kalau Bapak melaksanakan pekerjaan konstruksi, ya kalau bilang jaminan, paling tidak jaminan ini digunakan dalam pelaksanaan kontrak, dapat berupa bank garansi atau surety bond, di mana penerbitnya adalah jaminan selain bank yang harus ditetapkan dan mendapat rekomendasi dari otoritas jasa keuangan. Nantinya kalau di pelaksanaan pekerjaan, kalau ada keterlambatan ya pasti ada denda dan pasti ada ganti rugi kalau Anda melakukan pelaksanaan tersebut. Nah inilah bentuk-bentuk yang menjadikan kedua belah pihak itu memang memahami arti-arti dari apa itu jaminan, apa itu denda dan ganti rugi, maupun asuransi yang akan dilakukan. Ya. Nah, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, paling tidak jaminan itu terdiri dari ada jaminan penawaran, ada jaminan pelaksanaan, ada jaminan uang muka, ada jaminan pemeliharaan, kemudian ada jaminan sanggah banding. Kalau jaminan sanggah banding ini di dalam proses pengadaannya. Ini karena sudah masuk ke dalam undang-undang, ya, di mana bentuk jaminan itu bisa berupa bank garansi maupun asuransi, ya. Paling tidak ini menjadikan pokok-pokok Bapak Ibu sekalian melaksanakan suatu jaminan di dalam pengadaan. Tuh. Nah ini bentuk jaminan yang tadi disebutkan di dalam undang-undang, itu juga disebutkan di dalam pengadaan barang atau jasa. Ya, dalam arti mengenai jaminan-jaminan tersebut. Kemudian yang tidak memerlukan jaminan pelaksanaan, paling tidak ada 3 kategori, yaitu pengadaan jasa lainnya yang masih asetnya penyedia sudah dikuasai oleh pengguna. Kemudian kalau pengadaan barang, itu kalau melalui e-purchasing itu sudah tidak perlu melakukan jaminan pelaksanaan maupun jasa konsultansi. Nah itu sudah tercantum di dalam turunannya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Itu mengenai jaminan. Kemudian mengenai pasca kontrak. Nah inilah yang harusnya dicermati oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, di dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi itu pasti ya mudah-mudahan tidak ada yang namanya kegagalan bangunan. Di dalam arti ya di undang-undangnya sudah menyebutkan bahwa jasa konstruksi yang di dalamnya mengatur tentang kegagalan bangunan dan memberikan ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa. Nah, inilah yang harusnya perlu disikapi oleh penyedia jasa di dalam setelah kontrak itu selesai. Ya, jadi kegagalan bangunan ini masih menjadikan satu kesatuan di dalam pelaksanaan kontrak. Makanya di sini hati-hati kalau menyebut antara kegagalan bangunan dan kegagalan konstruksi. Nah, ini harus bisa membedakan mana yang kegagalan bangunan dan mana yang kegagalan konstruksi. Itu harus perlu dipahami oleh kedua belah pihak di dalam melakukan suatu perikatan di dalam kontrak. Kemudian mengenai penyelesaian perselisihan, dalam arti mudah-mudahan kedua belah pihak itu memahami tentang penyelesaian perselisihan.
Karena ini adalah para pihak berkewajiban berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai. Ya, secara damai semua perselisihan yang timbul dari berhubungan dengan kontrak atau ya interpelasi selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan itu. Nah, ini semuanya paling tidak harus bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Di mana di dalam arti dapat melaksanakan itu harus ada bukti. Salah satunya yaitu bukti-bukti di dalam dokumentasi. Nah, ini menjadikan pasca kontrak itu menjadikan arsip dari kedua belah pihak di dalam pelaksanaan tersebut. Ya. Makanya paling tidak dokumen kontrak itu jangan sampai tercecer. Nah, makanya di sini kontrak konstruksi itu paling tidak merupakan suatu legalitas kedua belah pihak di dalam pelaksanaan. Nah, mungkin ini tata urutan kalau memang betul-betul Bapak mempunyai dokumen kontrak yang perlu dipelihara selama pasca kontrak itu berakhir ya. Paling tidak ini urutan-urutan yang harus dicermati oleh Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan pekerjaan kontrak konstruksi. Ya, mulai dari adendum, kemudian ada surat perjanjian, kemudian ada surat penawaran, syarat-syarat khusus kontrak, syarat-syarat umum kontrak, spek dan gambar yang menjadikan satu kesatuan di dalam kontrak tersebut. Nah, ini urutan legalitas yang harus dipenuhi kedua belah pihak di dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Nah, ini salah satu contoh kalau Bapak Ibu sekalian melaksanakan suatu perjanjian. Paling tidak surat perjanjian itu berisi ada pembuka, ada isi perjanjian, dan ada penutup. Di mana pembuka itu berisikan ya, ada judul, ada nomor kontrak, ada kalimat pembuka, ada tanggal kontrak, kemudian konsideran dari kontrak tersebut, serta para pihak yang melaksanakan. Kemudian jangan lupa ya, dasar-dasar hukum yang dipakai di dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Kemudian kalau isinya paling tidak latar belakang pembuatan kontrak, kemudian pernyataan bahwa para pihak telah sepakat, kemudian jangan lupa istilah yang dipakai di dalam surat perjanjian tersebut, serta ruang lingkup dari pekerjaan yang akan dilaksanakan, serta nilai kontrak maupun tata cara pembayarannya. Kemudian itu dokumen kontrak yang baik. Kemudian pada isi dari penutup paling tidak pernyataan bahwa kedua belah pihak mengikat suatu perjanjian. Kemudian jumlah eksemplar yang diperlukan serta tanda tangan kedua belah pihak. Nah, inilah isi pokok dari suatu perjanjian, supaya klausul-klausul yang ada itu masuk ke dalam isi dari surat perjanjian tersebut. Tuh. Kemudian saya ingin mempertegas lagi mengenai kegagalan bangunan yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Kegagalan bangunan itu menyebutkan bahwa penentuan perencanaan umur konstruksi secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perancangan serta dituangkan dalam kontrak kerja untuk pekerjaan konstruksi. Itu sudah menyebutkan. Kemudian yang kedua, jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan itu dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam kontrak kerja konstruksi. Kemudian yang ketiga, disebutkan pihak yang ditetapkan
ya, pihak-pihak yang ditetapkan di dalam, ya, yang bertanggung jawab di dalam kegagalan bangunan, atas kegagalan bangunan wajib memberi ganti rugi kerugian kepada pihak yang dirugikan sebesar, ya, nilai yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang berdasarkan laporan keahlian. Nah, itu sudah tertuang di dalam pekerjaan konstruksi tersebut. Kemudian ini yang perlu dicermati, paling tidak ini legalitas hukum yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian kalau sudah melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Inilah yang menjadikan legalitas Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaan tersebut. Mudah-mudahan ini sebagai bekal Bapak Ibu sekalian dalam melakukan dasar pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di dalam pelaksanaannya. Mudah-mudahan ini menjadikan awal dari diskusi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bapak Moderator sebagai jalannya diskusi tersebut. Terima kasih Pak Husni. Aplaus untuk Pak Husni ya, walaupun baik, Bapak Ibu peserta, tadi sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Husni kaitan dengan dasar pelaksanaan kontrak kerja konstruksi. Memang dalam berkontrak tadi saya sampaikan, ketika kita tidak pernah terjun, masih ada bayang-bayang yang ini seperti apa sih, ini seperti apa. Tapi ketika kita sudah terjun, akan ketahuan. Termasuk tadi disampaikan Pak Husni tentang kegagalan bangunan. Setahu saya kalau di Undang-Undang 2 2017, kita tidak mengenal istilah kegagalan konstruksi. Kalau Undang-Undang 18 masih, itu ketika dalam pelaksanaan, misalnya pelaksanaan bangunan terus roboh, ngecor roboh, bisa disebut kegagalan konstruksi. Tapi di Undang-Undang 2 2017 sudah tidak menjelaskan secara detail itu. Itu kalau misalnya ada masih pelaksanaan, ya sudah tangani dulu. Misalnya ada roboh, dulu kan pernah ya, tol roboh waktu pelaksanaan. Itu ya sudah dan cepat ditangani. Dan kontrak kerja konstruksi ini lebih safe, lebih mengamankan kita dibanding dengan Undang-Undang 1899 itu tahun 2009 tahun 2009 ya. Tahun 1999. 1999. Yeah. Nah, kalau di situ itu apa ya? Ya sebenarnya perdata, tapi lebih dipertegas lagi di Undang-Undang 2 2017 ini murni perdata. Jadi nggak usah katakanlah terlalu detail, apalagi dengan PP 22 di pasal 142 itu ketika ada persoalan, ada aduan dan sebagainya itu silahkan diselesaikan di internalnya menteri kalau di levelnya APBN. Kalau level di provinsi, gubernur, kabupaten kota di bupati wali kota. Itu kesimpulan dari yang disampaikan Pak Husni. Memang dalam berkontrak itu harus detail, rigid, termasuk ketika ada kahar dan sebagainya. Baik, saya serahkan ke peserta. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Kami ingin bertanya tentang kegagalan bangunan. Apabila ketika di tender, menurut perhitungan teknis, sebelum jauh hari, kelihatannya cukup. Setelah masa tender, karena ada pembuktian, evaluasinya banyak, sehingga memakan waktu tender lebih banyak, sehingga mengurangi waktu pelaksanaan. Apakah nanti bisa menyebabkan kegagalan bangunan, Pak? Misalnya
jangka waktu 6 bulan, tapi ternyata tinggal 5 bulan, Mbak, untuk bangunan gedung 8 lantai. Gimana ini, Pak? Terima kasih atas advisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Husni. Jadi silahkan dijawab ketika waktunya sudah ngepres, dikurangin oleh masa tender, apalagi ada retender, kan ngurangin yang semula mungkin jangka waktu 8 bulan menjadi katakanlah 7 bulan karena retender. Nah, terhadap pengurangan itu apakah menyebabkan salah satunya nanti kegagalan di bangunan di kemudian hari setelah diserah terimakan? Monggo Pak Husni. Baik, terima kasih Pak Warno. Paling tidak ini pertanyaan Bu Stiorini ini cukup pelik ya Pak ya, cukup pelik di dalam arti melakukan pelaksanaan. Makanya di sini perlu dicermati Pak. Paling tidak perlu dicermati itu konstruksi bangunan di mana Bu Stiorini tadi bilang gedung 8 lantai, di mana pekerjaan utamanya, paling tidak pekerjaan utamanya itu adalah salah satunya yaitu mengenai struktur beton ya Bu ya, mengenai struktur beton, di mana struktur beton itu kan ada umur kekuatan dari suatu beton itu mutu berapa. Nah, inilah yang harusnya perlu disikapi. Untuk pekerjaan konstruksi bangunan, paling tidak pekerjaan utamanya itu adalah struktur beton, Bu. Di mana struktur beton itu minimal, ya, tegangan maksimum yang diperlukan itu harus sesuai dengan tegangan karakteristik beton yang diperlukan. Ya, salah satu contoh, umur beton 1 hari dengan 14 hari itu beda. Makanya di sini yang perlu dicermati yaitu umur beton karakteristiknya, yaitu umur berapa? 28 hari. Jangan sampai ini dikurangi lagi. Nah, inilah yang menjadikan karakteristik beton itu memang sesuai dengan spesifik yang akan dilakukan pada saat uji tekan. Ya. Nah, inilah yang harusnya diperhatikan. Makanya di sini harus dicermati apa yang paling tidak dicermati pada saat waktu pelaksanaan. Di mana waktu pelaksanaan itu tidak boleh mengurangi waktu umur yang akan dilakukan pada saat uji coba dari beton karakteristiknya. Nah, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu dicermati lagi, yaitu waktu pelaksanaan pekerjaan utama. Apa aja pekerjaan utama itu jangan sampai dia mengurangi waktu pelaksanaan. Karena ini akan berpengaruh terhadap umur rencana suatu pekerjaan konstruksi atau umur dari suatu bangunan itu. Salah satu contoh, sekarang kalau Ibu melaksanakan ya, ini kebetulan pekerjaannya gedung 8 lantai, di mana spesifik dari struktur beton itu memang betul-betul harus diperhatikan. Karakteristik beton, kemudian karakteristik dari pekerjaan tanahnya. Karena apa? Tanah itu sebagai pondasi dasar dari struktur beton itu. Nah, itu yang harusnya diperhatikan. Itu jangan sampai mengurangi waktu pelaksanaan. Makanya di dalam perencanaan itu harus menyebutkan dari spesifikasi beton, kemudian spesifikasi dari kondisi tanah. Nah, yang harusnya nanti diuji petikkan di dalam pelaksanaannya. Kenapa sih beton itu dilakukan uji petik di umur 7 hari, di umur 14 hari, di umur 21 hari, di umur 28 hari? Karena apa? Menunjukkan karakteristik itu meningkat atau tidak. Nah, itulah harusnya diperhatikan pada waktu pelaksanaan. Karena apa? Kegagalan bangunan itu akan berpengaruh pada waktu perencanaan juga. Karena selama
umur rencana itu tercapai, itu pasti tidak akan gagal bangunan tersebut. Asalkan sesuai dengan spesifikasi yang telah ada di dalam dokumen kontrak tersebut. Mungkin itu, Bu. Jadi mudah-mudahan ini tidak mengurangi waktu pelaksanaan di dalam segi unsur-unsur pekerjaan utama yang harus diperhatikan. Ya, kalau unsur-unsur yang lainnya, waktu yang lainnya mungkin bisa diperpendek. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi Ibu kalau melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi bangunan gedung. Karena persyaratan bangunan gedung itu sudah dituangkan di dalam Permen nomor 21 kalau nggak salah. Peraturan Menteri. 22 ya Pak ya? 22. Ya. Nah itu yang harus Ibu perhatikan. Mungkin itu Pak Warno yang perlu saya sampaikan kepada Ibu saudara ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Husni. Ya. Ya, jadi saya nambah aja. Ya. Saran saya ketika gedung melebihi 4 lantai pakai MK. Yang pertama. Yang kedua tadi, kalaupun toh terjadi retender, terus semula oleh perencana direncanakan 8 bulan menjadi 7 bulan, minta justifikasi ke perencana. Bisa nggak ini dilanjutkan retender dengan jangka waktu yang awalnya 8 bulan menjadi 7 bulan? Minta justifikasi dari konsultan perencananya, atau kalau sudah gunakan MK yang menjustifikasi itu, sehingga Ibu Bapak yang lain peserta ini jangan menjas sendiri, nanti gunakan teman-teman MK maupun perencana. Terus kalau itu betul, kalau saran saya 8 lantai itu lumayan, jangan single use, tapi multi use. 8 lantai lumayan, kecuali mungkin 3 lantai saya masih ada. Tapi kalau lebih dari 4, saya biasanya lebih condong gunakan multi use. Kenapa? Karena di Desember ketika closing date anggaran, apalagi ya pemborong atau penyediaannya itu kurang qualified, akan bermasalah pada saat pengerjaannya, sehingga riskan untuk gagal bangunan. Gagal bangunan. Iya. Saran saya kalau gedung-gedung di atas 3 atau 4 lantai multi sajalah. Saya kecuali hanya dikit, ya, tapi saya yakin kalau 4 lantai di kota-kota besar udah luasan bangunnya cukup luas sekali, sehingga kalau saran saya di kota-kota itu gunakan multi sajalah, lebih safe. Terima kasih. Yang lain silakan, ada? Kalau nggak ada, nampaknya sudah cukup ya. Mungkin ini Pak Warno, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan kontrak kerja konstruksi, dasar-dasar hukum dari undang-undang maupun dari peraturan pemerintah nomor 22 serta peraturan Menteri PU nomor 14 ini perlu disikapi lah, paling tidak itu menjadikan acuan Bapak Ibu sekalian di dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Mudah-mudahan ini menjadi pedoman bagi Bapak Ibu sekalian, entah itu di kabupaten, kota, di dalam arti melaksanakan pekerjaan konstruksi itu. Mungkin itu tambahan saya, Pak Warno. Oke, terima kasih Pak Husni. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan, saya atas nama teman-teman YAPI, selaku moderator juga, terima kasih ke Pak Husni yang telah memberikan materi kaitan dengan dasar pelaksanaan kontrak kerja konstruksi ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya diskusi kali ini, dan saya berharap Bapak Ibu peserta silahkan aja aktif di YAPI. Suatu saat kita ketemu tidak melalui daring ini, mudah-mudahan secepatnya bisa menjalin komunikasi lewat offline. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Waktu saya serahkan pada Mbak Nina atau Mbak Upi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, tidak terasa sudah selesai.
Yuk kita Sudah. kasih aplaus dulu untuk fasilitator dan moderator atas kegiatan hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Warno, Pak Husni, dan Bapak Ya. Ibu yang sudah berpartisipasi jadi ramai jadinya di sini. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah, memberi manfaat, dan menjadi ladang pahala juga amal jariah bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Demikian rangkaian kegiatan hari ini. Kami atas nama panitia memohon maaf dan mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan maupun penyampaian kami. Selamat berakhir pekan dan beraktivitas kembali Bapak Ibu, dan sampai jumpa di kelas IAP berikutnya. Sekian dari kami, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.